adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sudah mulai sekolah ya? Wah, sudah kira-kira hampir 2 minggu ya kita mulai sekolah. Gimana rasanya? Gimana? Oh, ada yang enak ya, ada yang mulai bosan, ada yang mulai capek Kak. Ya, tapi nggak apa, kita tetap semangat ya. Tetap semangat, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalian mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu, I wanna do right. Kita mau lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyi ya, bagi berdiri semuanya, kita nyanyi dengan semangat. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah sekolah kami saat ini, kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Kami boleh melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun sekolah kami boleh melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah untuk ibadah kami pada hari ini. Kau tolong kami, Kau tolong Kak Pilih yang akan membawakan firman. Sertai ibadah kami, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada sebuah lagu. Bilangnya apa? Taat. Katanya kita tuh harus taat. Harus taat. Kira-kira gampang gak ya taat itu ya? Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wah, kalau kita bisa taat terus, wah Tuhan senang ya. Kalau kita bisa
diatur terus, Tuhan pasti senang. Tapi adik-adik, ada kalanya kita memang benar-benar susah taat, kita benar-benar susah diatur. Contohnya nih, kalau misalnya suatu hari mama kita nih bilang sama kita, wah mama mau ajak kalian pergi. Wah seneng ya, asik mau pergi. Pergi kemana ma? Mama mau pergi ke suatu tempat yang mungkin kalian tidak suka. Aku nggak mau pergi. Susah sekali untuk taat ya. Apalagi coba kalau mama mengajak kita perginya ke dokter gigi. Wah, adik-adik, hari ini Kapilia pergi ke dokter gigi nih. Bawa si Mici nih. Mici, kamu ke dokter gigi takut gak? Enggak. Mici nggak takut. Emang kamu ke dokter gigi mau diapain giginya? Nggak tahu mau diapain. Oke. Nanti kalau gitu kita tanya sama dokter giginya ya. Giginya Mici ini mau diapain sama dokter ya. Kita masuk yuk. Halo. Nah, ini loh, Mici kelihatannya kok giginya ada masalah gitu. Kok suka nyelempet-nyelempet makanannya. Ya terus kadang-kadang bisa sakit gitu dong. Oh, dilihat dulu giginya ya, dicek dulu ya. Tunggu sebentar. Yang mana giginya yang sakit? Oh, baru periksa dulu ya. Ada lubang ya tuh. Iya, ini ada lubangnya, makanannya masuk ke dalam, ini harus dibersihkan. Dokter tapi nggak sakit ya dok pakai alat tajam-tajam gitu dok. Oh enggak, ini kan alatnya emang khusus untuk gigi, untuk membersihkan gigi. Oh. Alatnya kecil-kecil gini, nggak masalah. Nggak sakit kok. Nggak sakit kan sih? Nanti ini bersihkan dulu ya, dibur dulu ya giginya, supaya kumannya hilang ya, dibersihkan. Wah itu pakai alat bor ya dok? Iya, pakai alat bor untuk membersihkan giginya, menghilangkan karies gigi. Dok, itu harus pakai alat yang sampai bunyinya ngeri gitu ya dok ya? Iya, harus pakai ini supaya bersih. Supaya bersih gitu? Iya. Nah, kalau mau bersih harus sakit dulu dah dok? Enggak, nggak perlu sakit. Hmm. Karena itu cuma bisa semprotkan air aja untuk membersihkannya ini. Oh. Jadi keluar airnya. Oh itu bukan untuk menyakiti ya dok ya? Enggak, ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang di giginya ini Hah? supaya bersih. Oh gitu ya dok. Tapi dok, misalnya nggak usah sampai dibor, sampai dicukit-cukit pakai alat yang tajam-tajam, gimana dok caranya ya? Oh, harus rutin kontrol gigi minimal 6 bulan sekali. Oh. Jadi dilihat dulu, dicek, jangan sampai tunggu sakit untuk ke dokter gigi. Jadi supaya nggak sampai parah itu sudah diobati dulu gitu Iya. ya dok ya. Jadi nggak sampai parah kayak Mici gini ya. Wah, Iya, Mici ini parah. jangan lambat ini betulnya. Udah terlambat ya Mici. Oke dok, dok biar nggak suka sakit, biar giginya nggak sampai berlubang itu gimana dok harusnya? Oh, paling enggak ya kita minimal gosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Tambah lagi setelah makan kita bisa kumur-kumur, apalagi makan coklat-coklat yang manis-manis. Itu kita bisa sering-sering kumur gitu. Yang manis-manis itu malah bikin gigi itu cepat rusak ya? Oh iya, coklat, susu, permen-permen itu bikin gigi cepat rusak itu. Oh gitu ya. Nah, Iya. supaya gigi kita itu bisa kembali lagi utuh, nggak sakit gigi lagi, yang lubang-lubang itu harus ditempel ya dok. Iya. Dan kalau nempel, memang harus pakai alat-alat yang kelihatannya mengerikan, kelihatannya menyakitkan gitu ya dok. Tapi Iya. sebenarnya itu Nggak apa-apa ya, memang caranya seperti itu. Memang caranya supaya gigi kita bisa Iya. kembali tidak lubang lagi seperti yang lainnya ya. Bisa
bisa buat kunyah. Makanannya nggak masuk lagi ke lubang-lubangnya. Iya dok. Adik-adik, tujuan kita adalah gigi yang sehat, gigi yang bisa kita pakai mengunyah makanan setiap hari dengan baik. Tapi kadang-kadang kita banyak membuat kesalahan, sering lupa sikat gigi, kemudian kita suka makan makanan yang manis-manis, kemudian kita nggak cepat-cepat kumur-kumur atau sikat gigi. Terus kita juga suka menunda-nunda pergi ke dokter gigi. Padahal adik-adik, kesalahan-kesalahan itu membuat gigi kita akhirnya tidak bisa berfungsi. Gigi kita jadi lubang, gigi kita sakit, kadang-kadang gigi kita bisa infeksi, ya kan? Nah, dokter gigi dan alat-alat yang kelihatannya mengerikan, kelihatannya tuh pakai bor, ada suaranya nih gitu, kemudian pakai ujung yang tajam-tajam, kelihatannya tuh mengerikan, menyakitkan. Tapi ada tahu, dokter gigi dan alat-alat ini itu yang dipakai Tuhan mengembalikan fungsi gigi kita menjadi gigi yang baik. Gigi kita yang lubang akan ditambal oleh dokter, akan dibersihkan sehingga gigi kita bisa dipakai lagi untuk mengunyah makanan dengan baik. Adik-adik, kalau tadi di dokter gigi ya, dokter gigi itu pakai alat-alat yang bor, kemudian alat-alat yang sepertinya tajam. Itu adalah satu bentuk disiplin Tuhan untuk supaya kita kembali ke tujuannya semula, yaitu apa? Kita bisa pakai gigi kita dengan baik. Tapi Tuhan tunjukkan kasih-Nya sama kita bisa lewati itu semua yang sulit itu, dan kita bisa punya kesempatan kedua, kita bisa pakai gigi kita lagi. Wah, itu adalah yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan disiplinnya, tapi Tuhan juga berikan kasih-Nya pada kita. Ada seorang pemuda, dia mendengar suara Tuhan untuk pergi ke suatu kota besar. Wow, ke kota besar seneng ya. Mungkin kalau kayak kita disuruh pergi ke New York, wah seneng ya, kota besar ya. Tapi pemuda ini nggak senang. Kira-kira kenapa dia nggak senang? Ternyata kota ini adalah kota yang sangat jahat. Bayangkan saja, di kota itu banyak terjadi kecurangan, banyak pencurian, banyak orang-orang yang berbohong, banyak orang yang suka menipu, banyak juga orang yang suka mencuri, menyakiti orang lain, bahkan membunuh orang lain. Dan mereka juga menggunakan kuasa-kuasa roh jahat untuk tujuan yang tidak baik. Adik-adik, Tuhan berbicara kepada pemuda ini, kamu pergi ke kota besar yang jahat itu, beritakan firman Tuhan di sana. Pemuda ini gimana? Aku tidak mau. Aku akan melarikan diri sejauh-jauhnya dari Tuhan. Pokoknya aku tidak akan pergi ke kota itu. Kota itu kota yang jahat. Aku tidak mau ke sana. Maka pergilah dia ke satu tempat yang jauh. Dia pikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, saat seseorang tidak melakukan tujuannya yang benar, Tuhan memberikan disiplinnya. Pemuda itu mengalami sangat banyak kesulitan. Dia mengalami banyak sekali hambatan dalam pelariannya. Bahkan nyawanya terancam, dia hampir saja mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia terus mengalami kesulitan. Dengan kasih-Nya, Tuhan menyelamatkan pemuda ini. Tuhan memberi dia kesempatan kedua untuk kembali kepada tujuan Tuhan. Ada yang bisa menebak siapa pemuda yang Kak Pilia ceritakan ini? Dia adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama. Ada yang bisa menebak? Wah, ada beberapa yang bisa tuh ya.
Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan, pam pam pam. Kita sudah hafal ceritanya semua. Kita tahu Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi Yunus melarikan diri naik kapal ke Tarsis. Akhirnya di tengah-tengah kapal itu terjadi badai yang besar. Dan mereka semua hampir tenggelam. Sementara Yunus enak-enak tidur. Waktu dia dibangunkan, dia bilang apa? Aku yang bersalah. Mereka membuang undian untuk menentukan siapa orang yang berdosa yang menyebabkan kapal ini berada dalam badai yang besar. Ternyata memang benar Yunus. Dan Yunus bilang apa? Lemparkan aku ke laut. Yunus hampir mati saat itu. Bayangkan di tengah-tengah laut yang mengamuk, laut yang badai, ombak besar, Yunus dilemparkan ke laut. Tapi Tuhan karena kasih-Nya, Tuhan kirim ikan yang besar. Sehingga Yunus di perut ikan selama berapa lama? 3 hari 3 malam. Apa yang Yunus lakukan? Semua tahu, Yunus berdoa, bertobat. Sehingga ketika dia bertobat, Tuhan memuntahkan, Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Dan Yunus akhirnya mendengar lagi panggilan Tuhan, pergi ke Niniwe, dan kali ini dia nurut. Dia taat pada Tuhan, dia pergi ke Niniwe. Adik-adik, cerita bukan hanya sampai di sana. Itu yang sering kita dengar saat kita di sekolah minggu. Yunus pergi ke Niniwe untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik, kita lihat dulu dari kota Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang sangat besar. Bahkan di Alkitab pun dikatakan ini adalah kota yang besar. Kalau kita mau mengelilingi kota itu, kita butuh waktu 3 hari. Ada kira-kira 120.000 orang, bukan orang sedikit, 120.000 orang. Dan kota ini adalah pusat perdagangan pada saat itu. 120.000 orang ini semuanya adalah orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan kejahatan kota Niniwe sudah sampai pada Tuhan. Jadi Tuhan mendengar, Tuhan melihat kota Niniwe yang jahat ini. Orang Niniwe sudah menyimpang dari tujuan utama Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi orang Niniwe yang jahat, mereka sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan utama Tuhan itu. Maka Tuhan ingin kota Niniwe kembali kepada tujuan utamanya. Memuliakan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu adik-adik, Tuhan akan menunjukkan disiplinnya. Tuhan akan menunjukkan disiplinnya kepada orang-orang di kota Niniwe. Yunus datang ke kota Niniwe untuk memberitakan tentang disiplin Tuhan. Bahwa dalam waktu 40 hari Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Karena apa? Karena kota ini terlalu jahat di hadapan Tuhan. Di luar perkiraan Yunus, orang-orang kota Niniwe seketika itu juga saat mereka dengar bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan, mereka langsung berbalik. Mereka bertobat dari semua dosanya, mereka percaya kepada Tuhan. Wah, bahkan raja kota Niniwe menyuruh semua penduduk kota itu untuk berpuasa. Tidak makan, tidak minum, berdoa minta Tuhan ampunilah kami atas semua kesalahan kami. Kami tidak mau lagi melakukan yang jahat, tapi Tuhan jangan hukum kami. Ampuni kami mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan melihat kota Niniwe. Dia melihat perubahan di kota itu. Maka akhirnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada penduduk kota Niniwe. Ada hukuman yang sudah disiapkan, ada disiplin yang akan Tuhan berikan. Tapi ketika mereka berubah, Tuhan tunjukkan kasih-Nya.
Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Tapi bagaimana dengan Yunus? Yunus yang sudah excited, dia yang sudah kepingin melihat orang jahat dihukum sama Tuhan. Dia kepingin melihat orang kota Niniwe, seluruh kota ini akan dihancurkan karena kejahatannya oleh Tuhan. Dia tunggu terus, dia tunggu sampai 40 hari berlalu. Tuhan bilang akan menghukum kota Niniwe. Dia bangun sebuah pondok, dia dirikan sebuah pondok di luar kota Niniwe. Dia mau lihat Niniwe dihancurkan oleh Tuhan setelah 40 hari. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tidak menghukum Niniwe karena kota Niniwe sudah bertobat dari kesalahannya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan tidak menghukum Niniwe. Apa yang terjadi dengan Yunus? Dia terus tunggu. Semakin dia menunggu, semakin marah dia. Dia tidak bisa mengerti kasih Tuhan. Dia tidak mengerti kenapa orang jahat tidak dihukum. Yunus tidak bisa mengerti bahwa Tuhan mengasihi kota Niniwe. Maka Tuhan berkata pada Yunus, layakkah engkau marah? Pantaskah Yunus marah pada Tuhan? Sekali lagi Tuhan mau mengajarkan tentang disiplin dan kasih-Nya pada Yunus. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebuah pohon jarak yang menaungi Yunus, yang membuat tempat yang teduh bagi Yunus, sehingga Yunus merasa terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat senang, wah ada pohon jarak yang tumbuh, dia melindungiku dari panas. Atas penentuan Tuhan, keesokan harinya datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon itu, sehingga pohon itu menjadi layu dan mati. Bagaimana dengan Yunus? Marah lagi dia. Dan atas penentuan Tuhan, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Cekot-cekot mungkin gitu ya. Yunus menjadi lesu dan dia ingin mati rasanya. Dia marah sama Tuhan. Tuhan sekali lagi bertanya, layakkah engkau marah? Pantaskah engkau marah? Kalau Yunus saja sayang sama pohon jarak yang bukan dia yang tanam, bukan dia yang menumbuhkan. Bagaimana dengan kota Niniwe? Orang-orang yang memang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Apakah Tuhan tidak lebih sayang pada manusia itu daripada Yunus kepada pohon jaraknya? Adik-adik, Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Kita diciptakan sendiri oleh Tuhan. Tuhan tuh ingin kita tuh hidup dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Tetapi kadang kita juga seperti Yunus, dan bahkan kita seperti orang-orang Niniwe yang berbuat kesalahan. Kita menjauh dari Tuhan, kita marah dari Tuhan, kita melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Adik-adik, Tuhan tunjukkan disiplinnya kepada kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk menolong kita melihat bahwa Tuhan ingin menunjukkan hidup kita ke jalan yang benar. Mungkin disiplin Tuhan ini berupa teguran, berupa kesulitan, hambatan, mungkin kadang-kadang seperti hukuman rasanya ya. Tapi selain disiplin, Tuhan kita juga tunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan tolong kita melewati setiap kesulitan. Tuhan tolong kita melalui semuanya. Hal-hal yang sulit yang Dia berikan, Dia tolong kita melaluinya. Dan Tuhan beri kita kesempatan kedua untuk kita kembali dekat kepadanya. Kalau Yunus ditolongnya kembali, kalau kota Niniwe ditolongnya kembali, maka kita pun ditolong Tuhan kembali pada Tuhan. Ayat hafalan kita
kita buka dari 2 Samuel 7 ayat 22. Adik-adik pasti sudah hafal ya. Sudah, ini adalah minggu keempat kita menghafalkan ayat hafalan ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah lain selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang bisa memberikan disiplin pada kita, tapi Tuhan kita juga Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita, masukkan dalam bejana untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, kasih yang melupakan pelanggaran. Walaupun Tuhan kita tuh maha tahu, tapi setiap pelanggaran kita tidak diingatnya. Dia hapuskan segala kesalahan kita, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan melampaui segala dosa yang kami lakukan. Meskipun kami sering melakukan kesalahan, kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tunjukkan disiplin-Mu kepada kami. Dan Tuhan, Kau pun tunjukkan kasih-Mu yang besar kepada kami. Kau memberi kami kesempatan kedua untuk kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai hidup kami, sungguh-sungguh kami boleh memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami Tuhan. Kau berkati setiap kami, berkati setiap orang tua kami. Kau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita lakukan yang terbaik selama masa-masa sekolah kita. Meskipun ada COVID, meskipun kita tidak bisa kemana-mana, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying and God bless you all. Bye-bye.